Nah, meneruskan pengajian kita Fathur Rabbani wal Faidhur Rahmani ila Sayyidi Si Abdul Qadir Jilani rahimahullahu ta'ala wa adama naf'al barakat ulumihi fid dharain. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu Az-Zabidi fi Ithaf Sadatil Muttaqin, syarahnya Ihya Ulumuddin, wal Iraqi fi Al-Mughni an Hamlil Asfar. Satu riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirati, faman zara'a khairan hasada ghibtatan, wa man zara'a syarran hasada nadamatan." Nauzubillahi min dzalik. Rasulullah bersabda, dunia ini adalah ladangnya akhirat. Ladangnya akhirat. Siapa yang nanam kebaikan, maka dia akan petik kebaikan yang dia tanam di dunia di kota dengan penuh amat bahagia. Antum ngaji nih bang, setengah jam sampai 1 jam. Ini namanya ya nanam. Namanya nanam kebaikan. Antum ikhlasin, antum sabarin gak enaknya. Ikhlasin karena Allah, sabarin kalau di tengah pengajian kaki komane kesemutan, sabarin. Allah, perasaan gua kalau nongkrong 3 jam kalau berasa ini asal ngaji di sila gitu komane semut banyak. Sabarin, itu kan perlu sabar, Pak. Perlu sabar. Man zara'a khairan hasada ghibtatan. Kata Rasulullah, dunia ini adalah tempatnya ladang kita. Yang melakukan kebaikan, yang menanam kebaikan, maka dia akan petik kebaikannya. Ghibtatan, dengan penuh bahagia. Wa man zara'a syarran, yang nanam keburukan, hasada nadamatan, maka yang akan dia terima nanti apa? Penyesalan. Wa azaban. Maka ini riwayat dari Nabi yang harus terus jadi ingatan kita, Pak. Apa dan sekecil apapun perbuatan yang pernah kita lakukan, yang kita masih ingat atau sudah kita lupakan, mau itu kebaikan atau keburukan, semuanya akan ada catatannya dan akan ada balasan. Antum mungut bekas sedotan di masjid, nggak ada yang lihat orang. Antum lihat bekas sedotan, antum ambil aja, taruh di kantong antum. Yang ini masjid nggak boleh ada kotoran kan gitu. Itu kan kecil banget, Pak. Itu kan kecil banget. Ada catatan dari Allah. Dan jangan pernah hal itu dianggap remeh, dianggap rendah. Karena bisa saja yang gede-gede dari ibadah kita nggak diterima oleh Allah. Mungut bekas sedotan di masjid karena Allah ngikutin Sayyidina Muhammad, justru itu yang memasukkan kita ke dalam surga. Makanya kata Rasulullah dalam satu riwayat hadis yang dimuat oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah, aku melihat laki-laki ini lagi mundar-mandir di surga. Itu apa sebab yang membuat dia masuk surga? Apa kata Rasulullah? Ada satu ranting yang dia naikin ke atas pada saat dia jalan. Tujuan di hatinya saat dia naikin ranting tersebut agar ranting ini nggak ngenain muka orang, agar ranting ini nggak ganggu orang yang jalan. Segitu, Pak, bisa masukin dia ke surga. Berarti ada sekecil mungkin perbuatan yang kita anggap biasa, itu bisa jerumusin kita ke neraka jahanam. Abidah, seorang wanita, salat khamsaha, salatnya udah nggak ditinggal. Qamat lailaha, malamnya dia pakai tahajud, siangnya dia pakai puasa. Sedekahnya rajin, Allah masukkan dia ke neraka gara-gara kucingnya dibikin haus, kucingnya dibikin mati. Ya elah, urusan apa sama kucing, Pak? Woi, mana sholatnya berarti? Ini maka sekecil apapun perbuatan baik, apalagi pakai ngaji, Pak. Ngaji kan lama, Pak. Kalau kita demen enak dengerinnya, kalau kagak kan enak. Lama amat ya aja amat ngaji. Ya kalau kagak ngaji pulang lu meret, ngapain kemari? Bener nggak Mang Parlan? Mang Marlan, mamang saya. Ya nggak, Mang Ebrek. Bener nggak Mang Ebrek? Lah enak ngikut ngaji, lu pulang sono. Iya sakit perut kali. Nah, maka
Ayo ikhlasin dari sekarang. Usikum wa nafsi bittaqwallah, ya buat saya pribadi yang ngomong, buat kita semuanya. Ayo. Apapun kebaikan yang Allah perintahkan. Subhanallah. Itu kan kebaikan, Pak. Sedekah. Kita kalau kagak punya duit, dianggap sedekah. Padahal itu kita ngucapin ini mungkin awalnya iseng, pas kesananya ingat, ya Allah, maha suci Allah. Tiba sekali itu kebaikan. Satu ketika nanti di akhirat kita akan metik apa yang kita tanam itu dengan apa? Ghibtotan penuh bahagia. Ayo. Makanya kalau kita ngelakuin kebaikan, ikhlasin ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus husnuzon, ya Allah nanti saya lihat tanaman saya sekarang. Begitu aja, Pak. Bisa sedekah, alhamdulillah, ikhlas karena Allah. Kayaknya ada ragu-ragu atau yang lainnya, bilang di hati kita, nanti gue metiknya mah di akhirat, bukan di sini. Bang, apa sedekah lu kagak ada yang lihat, kagak ada yang muji, kagak ada yang ngumumin data sedekah lu? Allahu Akbar. Enggak, gue mau mengharap sedekah gue nanti gue bisa pergi di akhirat. Semuanya amal kita lakukan seperti itu. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, idza ja'aka al-maut intabahta waqta la yanfa'uka al-intibahu. Allah. Apabila datang kepada engkau kematian, baru kita sadar. Baru kita sadar. Sekarang kan kita sadar-sadar, kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang PA. Lah emang PA. Lah itu kalau lagi maksiat apa kalau bukan PA? Bener gak? Lagi amat kalau maksiat PA dong. Gila. Bukan PA lagi. Lah sama lah, kita sama-sama PA. Bener gak? Makanya idza ja'aka al-maut intabahta waqta la yanfa'uka al-intibah. Apabila kematian datang kepada engkau, baru kita sadar. Sadarnya, cuman kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sadarnya kamu waktu yang memang sadar kamu ini udah nggak bermanfaat. Lah orang udah mati. Kita kan selama ini, Pak, kita ngimpi enak nih. Ngimpi dapat duit, itu kan bini yang awalnya kayak galak, baik, soleha, terus berubah mukanya jadi cantik gitu kan. Pas bangun tidur, suwe gua ngimpi kan gitu kan. Suka begitu gak? Bang Abdillah gitu, Bang Ubedillah benar kan? Bang Mursidi? Enggak. Atau sebaliknya, tidur dikejar-kejar, direp-rep, tahu gak direp-rep? Direp-rep, dikejar-kejar anjing, misalkan. Wah, gua udah ngeri banget, duri mulu, udah berdarah, udah capek, tahu-tahu bangun. Alhamdulillah ngimpi, bener gak? Bener gak? Kalau ngimpi indah kita nggak ceritakan. Itulah orang-orang mukmin. Nanti saat dia sudah meninggal. Jadi orang yang capek dalam kehidupan dunia yang ngumpulin amal baik lillahi ta'ala, ngikutin Rasulullah, meninggal dia, baru di situ dia melek, baru dia bahagia. Ya Allah, apa gua kagak ngaji tiap malam ya? Apa gua kagak sedekah semuanya harta gua? Kenapa? Di situ mulai Allah udah balas. Walaupun belum semuanya Allah balas, saat itu dia yang nggak baru sadar bahwa apa yang dilakukan dalam kehidupan dunia ini semuanya nyata. Kayak orang ngimpi ngimpi baik. Tapi kalau orang-orang yang nggak ada siap-siapnya, udahlah sholat bang, iya udah ntar, gue lagi banyak urusan ini. Lah hilang aja apa bang? Gua ngaji waktunya bareng banget itu sama kerja. Ini Kang alasan Kang Udin nih. Ya gitu ya. Jadi ya kalau nggak bisa tiap malam ya seminggu sekali lah pilih waktu di mana tuh pengajian. Yang penting bisa kumpul di majelis ilmu. Itu yang gue lagi usahain sampai sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Lalai makin jauh sama Allah. Seluruh ibadah dilalain, ditinggalin. Happy dengan hidupnya.
Makan haram awalnya bergetar-bergetar di awal-awal, kemarinya makin enak. Ambil harta orang awalnya gelisah, kemari-kemari banyak pun udah makin tenang. Jahat zalim sama orang, awal-awal dia kepikiran, saya zalim sama dia, saya mukul dia, kemari-kemari makin tenang walaupun nyawa yang harus dihilangkan. Nanti waktunya dia mati, di situ baru Allah bangunin. Sadar loh, pas sadar dia ingat pada saat dia zalimin orang, dia ingat pada saat dia mukulin orang, dia ingat pada saat dia bunuh orang, dia ingat pada saat dia ninggalin sholat, dia ingat semuanya. Nah inilah waqtala yanfa'uka al-intibahu. Waktu itu udah nggak ada kesadaran kita yang manfaat. Kelar, selesai. Nauzubillahimin. Kita makan pengen pas bangun nyata. Ya Allah, makasih ya Allah. Udah alhamdulillah melulu dah. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Iya, kayak ngimpi punya istri soleha. Ya enggak. Pas bangun emang di samping kita istri soleha, bahagia gak? Kita kecup tuh kening istri. Ya Allah, emang lu bukan main. Soleha banget. Tapi kalau kenyataannya kagak, enak gak? Oi. Oi. Iya, ngimpi kayak apa namanya, kayak sinetron gitu, ngimpi sholat jamaah istrinya, habis itu diem tangan, abang punya duit, abang nggak punya duit, sayang mah, hormat, bahagia apa senyum, pas menik, alhamdulillah, lihat, masih kuntilanak aja ini mah, enak apa seneng itu? Jawabnya yang bareng, enak apa seneng? Bang Imam doang yang gak jawab. Allahumma nabbihna min naumil ghafilina anka al-jahilina bika ya amin. Oh, ya Allah ngeri Pak. Ngeri banget. Ulang-ulang terus Pak. Ulang-ulang terus ini. Gimana kalau kita mati? Kalau kita mati. Meleknya sadarnya baru. Kalau sekarang kan kagak Pak. Apapun perbuatan dosa maksiat yang kita lakukan, pernah nggak kita terbaring sambil menatap langit-langit rumah dan kemudian kita akuin ya Rabb, satu ketika aku akan berbaring seperti ini dan tidak ada yang menolong kecuali Engkau ya Allah. Begitu banyak dosa aku ya Allah, begitu banyak kekeliruan aku. Pernah kita lakukan kayak begitu? Berbaring dikit, ngambil bantal, handphone Pak yang dilihat, scroll. Gue belum ngantuk kalau belum nyekrol. Makanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung, sering muhasabah sebelum kita nanti dihisab di sono. Maka kalau orang yang dikit-dikit, ya Allah dosa gue banyak amat ya Allah, dosa banyak amat ya Allah, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Terus dia sering ingat diri, di sononya real Pak. Ya Allah dosa aku diampuni nama Allah, alhamdulillah. Tapi kalau yang lalai aja Pak, asal di sononya bangun. Apa gua kagak sembahyang, apa gua nggak sembahyang. Maka proses kuburan itu Pak, saat terus sudah mulai ditenggorokan, itu udah nggak sedikit pun Allah berikan kesempatan. Pintu tobat ditutup oleh Allah. Batasnya apa? Kalau perorangan, itu roh ditenggorokan. Mulai dari situ, mulailah Allah berlakukan segala apapun bentuk yang diamalkan dan akan disesuaikan balasannya sesuai amal yang dia lakukan dalam kehidupan dunia. Keluar. Makanya kan dalam satu riwayat, mukmin apabila meninggal laki-laki dan perempuan, itu malaikat. Kalaulah orang mukmin laki-laki dan perempuan yang meninggal, itu semuanya sudah disambut oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para malaikat-malaikat. Malaikat yang bawa kapan, malaikat yang bawa parfum, malaikat yang akan menghantarkan. Seluruhnya udah siap. Lalu gimana sih kalau kita datang ke satu rumah, ke satu daerah disambut Pak? Wah Allah, jalannya juga disambut, orangnya juga sopan, makanannya komplit semuanya. Enak apa kagak? Bahagia apa kagak? Allah itu maha adil, maha sayang Pak. Disambut Pak, bagaimana nggak enak? Dibawa ruh kita, ngadep Allah Subhanahu wa taala sama malaikat. Bawahnya juga sopan. Setiap lewat pintu langit, izin malaikat ini yang bawa ruh kita kepada penjaga langit. Apa kata malaikat yang ada di langit pertama? Ya ayyatuha
ya ayyatuha an-nafsu thayyibah fi badani thayyib, wahai jiwa yang baik, jiwa yang Allah ridha, di badan yang Allah ridha, masuk. Masuk, Pak. Enak banget, Pak, datang kita disambut. Siapa itu? Bang Uloh. Loh, sini loh, gua kangen banget sama lu. Enak gak begitu? Iya. Tapi kalau orang-orang kafir, orang-orang munafik, waliyazubillah, mudah-mudahan Allah jauhin kita. Lah rumah masih di tenggorokan aja juga udah hancur-hancuran, Pak. Gimana enggak? Malaikat yang Allah siapkan semua dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kapan parfum dari neraka jahanam. Pak, kalau udah ngomongin neraka jahanam, jangankan pakai kainnya, kapannya dari neraka jahanam. Hawanya aja itu nggak ada yang kuat, Pak. Bagaimana pakai kapannya? Bagaimana kapan? Ya, kapan neraka berarti wangi apa bau? Udah bau, Pak. Di situ aja udah kagak nyamannya, bukan main, Pak. Terus di langit pertama ditolak. Siapa sih ini orang potongannya? Mukanya kayak joran pancing. Misalkan, woi, jangan tersinggung, ntar tersinggung. Contoh, ya orang kan muka cakep kan kayak antum semuanya. Kalau di sini ada orang muka kayak joran, jelek apa cakep? Kan kagak ada yang kayak joran. Jadi begitu aja Romannya marah. Iya. Di langit pertama ditolak. Tapi penolakan ini dalam artian bukan berarti nggak boleh masuk. Alah, siapa sih? Nah, ini oleh Allah yang nyuruh. Bahasa kitanya kan begitu. Siapa sih ini bau banget, bau bangke. Lalu kayak kita kan tutup lah, kita jalan, Pak, di orang, bukan dihormatin, bukan disopanin, bukan disenyumin, tapi orang pada tutup hidung. Itu enak agak perasaan kita. Seperti itulah kafir dan munafik saat ruhnya dibawa oleh para malaikat menghadap Allah. 7 lapis langit semuanya malaikat begitu. Nyampe di Allah, kata Allah apa? Uktubus mahu, tulis namanya fil jahim, catat namanya di neraka jahanam. Habis itu jangan kau bawa lagi dia ke alam barzah, tapi lemparin. Itu kata Allah. Auzubillahi min. Mau begitu? Woi, mau begitu? Ini tawaran, Pak, dari Allah. Mau apa kagak begitu? Maunya yang bagaimana? Dibang mau doang gede. Ya Allah, udah masuk di situ. Datang malaikat. Nas'alullah assalamu alaikum ya Allah. Allahumma khtim bis-salihati a'malana ya Rabb. Husnul khatimahkan wafat kami ya Allah. Matikan kami dalam keadaan syahid ya Allah. Matikan kami di Madinah Munawwarah ya Allah. Di kota kecintaan kekasih Engkau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.